Shalom, jumpa lagi di akhir pekan dengan sebuah renungan singkat. Bersama saya Wasti Alokobelgai, Presbiter Jemaat Diaspora Danau Ina, Rayon 3. Renungan di akhir pekan ini saya mengambilnya di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 dan 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu, kami boleh menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu selama seminggu. Sebagai ungkapan syukur kami untuk pemeliharaanmu terhadap kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kami persiapkan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan bagian firman yang akan kami renungkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 hingga ke-28, di bawah perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Renungan kita di akhir pekan ini saya mengambil sebuah tema kecil untuk kita semua, mengasihi sesama. Tindakan kasih adalah ciri khas hidup orang yang beriman. Sebuah tindakan yang memang jika dipikirkan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan akal atau logika manusia. Apalagi bila hukum kasih berkata, kasihilah musuhmu. Sungguh sangat tidak masuk akal jika seseorang diminta untuk mengasihi musuhnya sendiri. Memang mengasihi bahkan kepada mereka yang membenci kita adalah sebuah tindakan iman seseorang Kristen. Inilah yang diminta oleh Yesus. Bahkan dicontohkan terlebih dahulu oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sesuatu hal yang memang sulit dilakukan oleh kita sebagai manusia. Dan melihat kenyataan bahwa yang terjadi di setiap waktu, orang yang memusuhi kita justru membuat kita terdorong untuk balas membenci, bahkan sesekali kita mendendam untuk menyulitkan orang tersebut. Dalam berbagai persoalan dan kepentingan, memang perintah kasih ini harus diperhatikan demi mempertahankan sebuah keutuhan dalam relasi sosial kita dengan sesama kita. Mengampuni adalah pintu masuk dalam sebuah pemulihan bagi diri kita dan sesama kita. Tanpa disadari, ada banyak orang yang terjebak dalam sebuah kebencian yang dapat menghancurkan ketentraman dan sukacita dalam diri kita sendiri. Karena sebuah ketidakmampuan untuk mengampuni, bahkan sebuah ketidakmampuan untuk mengasihi, membuat dalam kurun waktu yang sangat panjang, orang bisa terperangkap dalam rasa batin yang tidak tentram, bahkan tidak nyaman. Hidup pun merasa sangat tidak nyaman.
sebuah pertanyaan untuk kita semua. Bukankah lebih baik jika kita mengasihi dan mengampuni, agar sukacita itu tetap ada, terpelihara dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberi kita perintah tentang kasih. Memang sungguh terlampau tinggi standarnya. Namun bukan berarti kita tidak mampu untuk mencapai hal kasih itu. Mengasihi dan mengampuni orang yang membenci dan menyulitkan kita, bukan itu sebuah kepentingan orang lain. Namun justru itu adalah sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kasih dari Kristus merupakan bukti dan ciri khas dari hidup orang beriman. Untuk itu, marilah kita miliki kasih itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita hidup hari ini karena kasih itu sendiri. Jika kita tidak mampu mengasihi musuh kita, jika kita tidak mampu mengampuni orang yang memusuhi kita, ingatlah bahwa sesungguhnya diri kita adalah musuh yang paling terbesar. Diri kita juga adalah musuh yang sebenarnya, yang tak patut kita ampuni dan kita kasihi. Jika kita mampu mengasihi orang lain, jika kita mampu mengasihi sesama kita, dengan sendirinya kita juga sudah mampu mengampuni diri kita sendiri. Tapi karena Allah menganggap kita kepunyaannya, sesalah apapun kita, Allah tetap memilih mengasihi kita. Allah tetap mengampuni kita. Untuk itu, marilah kita tetap saling mengasihi, tanpa memandang kepada siapa kasih itu kita berikan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus telah selalu menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita mensyukuri renungan kita di akhir pekan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu, bagaimana kami bisa mengampuni dan mengasihi musuh kami. Biarlah kami belajar dari teladan-Mu. Sesalah apapun kehidupan kami, Tuhan masih mau mengasihi dan mengampuni kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan, kami boleh jadikan itu sebagai pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan biarlah kasih Tuhan selalu terpancar dalam kehidupan kami, agar kami selalu tetap mengasihi dan mengampuni untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami, terkhususnya orang yang memusuhi kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan, mengampuni setiap dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kasih dan pengampunan, kami sudah berdoa. Amin.